Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang siang. Travel musiman masih berlanjut ya guys ya. Waduh, bentino pakani transmisi nih guys ya. Keselingan kemarin, alhamdulillah ya. Overhaul engine-nya 5K yang dipasang ke Kijang Doyok ya. Alhamdulillah ada hiburan sedikit meskipun dikejar tayang ya. Oke, kali ini kita nurunin Fresneleng dengan treble loss yo. Loss. Tapi nggak slap yo, tapi nggak slip, loss tapi nggak slip, hanya kadang-kadang aja slip. Oke. Penyebabnya kita cek di sini yo. Kita cek di sini apa yang bikin dia slip yo. Aman sih guys sebenarnya guys nih. Ini cloud covernya yang biasa ya, udah pernah diganti karena mungkin dulu niatnya mau dijual jadi diganti, cuman yang gini. Nah, bekas slip nggak ada ya, nggak ada bekas slip, aman. Cuman di sini ada nyangkut ya, tuh ada bekasnya kan nih yo, ada bekasnya tuh, ada bekas nyangkut, ternyata nyangkut di sini kayak yang di Avanza itu yo. Nah, kayak yang di Avanza itu nyangkut di sini. Terus selain ini juga karena udah treble lama ya, ada treble lama yang sempet tak suruh biarin aja tunggu habis, atau kalau memang bener-bener nggak nyaman baru dibongkar. Ini yo, set, kelihatan nggak? Yo, jadi ketika kita injek kopling itu ada suara gini yo, ada suara rame di dalam sistem kopling yo, gini yo, suaranya rame banget. Kalau pas jalan nggak ada. Nah gitu, ini sambil nyentak yo. Ketika kita mau angkatan jalan ada sentakan pas lepas kopling, begitu sininya ke press sama cloud cover dia nyentak gini. Nah yo, dia nyentak. Terus apa sih penyebabnya yang bikin loss? Kadang-kadang loss yo, lossnya itu bukan slip yo, tapi ngunci di posisi ngopling. Ngunci di posisi ngopling. Kok bisa ngunci di posisi ngopling yo guys? Ngunci di posisi ngopling. Jadi ketika kita mau berhenti biasanya kita injek kopling kan, kita injek kopling, matiin mesin yo. Kemarin terakhir kumat di SPBU, setelah matiin mesin buat ngisi BBM itu pas dimatiin masih belum kerasa yo. Begitu selesai ngisi BBM, nyalain mesin, injek kopling, masukin gigi itu bisa. Tapi ketika pedal kopling dilepas ternyata nggak jalan mobilnya guys yo, ternyata nggak jalan. Kenapa yo? Ya di sistem kopling, karena dibiarin beberapa saat yo, itu dia balik sendiri dan sembuh sendiri, nggak dibenerin, nggak diapa-apain yo, karena yang punya itu panik yo owner. Nah ini bekas ini itu karena ini kan pakai hydro clutch yo, hydro clutchnya itu yang ada masalah. Jadi diinjek berkali-kali itu nggak mau balik, tapi gantung dan neken ini yo. Tapi untungnya kalau pas jalan dia nggak, karena ada getaran dari sini kan, si bearing close-nya ada getaran dari sini, dia cepet baliknya gitu yo. Oke, kita kasih lihat yo, kita lihat sistem hydro clutch-nya. Ini tak copot semua yo, belum tak bongkar sengaja. Hydro clutch-nya di sini nih, kelihatan nggak guys? Tuh ada karat yo, ada karat nih di dalamnya, ada karat. Jadi ketika kita injek kopling itu dia nggak balik yo, dia nggak balik. Jadi ini harusnya yang balikin itu kan nah nih bunyi yo nih, keras kan. Jadi yang macet di sini awalnya. Bener guys, macet tenan tek macetnya ini guys. Yo, denger gak?
Nah gitu yo, jadi ada suaranya di sini yo, ada suara di sini dan macetnya posisi di luar gini. Jadi mau nggak mau si release bearingnya itu nggak balik dan neken terus si cloud cover atau mataharinya yo, jadinya loss dia, loss. Didorong pun katanya nggak jalan yo. Biasanya yang bunyi suara kreket itu kan di sini di garpu koplingnya. Kalau hydro clutch di sini kering yo, di sini kering bisa kreket, di sini kering kreket yo, di sini kering kreket. Ini kering yo, tadi kering udah tak cuci yo, udah tak cuci buat mastiin kalau di sini aman yo. Cuma ada luka-luka gini wajar, nanti kita kasih pelumas lagi. Di sini aman bearingnya yo, bearingnya aman alhamdulillah. Di sini aman, di sini kering sih guys, tadi nih ada luka yo, ada luka baret nih yo, tapi masih rata, masih bisa dipakai lagi yo. Ini bocor nih, hasilnya keras yo, hasilnya keras bocor, mau kita beresin. Ini baut-baut yang udah kita cuci alhamdulillah yo, alhamdulillah bautnya udah glowing yo, bautnya glowing, bautnya glowing. Ini tinggal kita nyuci transmisi yo, besok yo dicuci transmisinya yo, kira-kira begitu. Jadi kalau sistem kopling yang pakai kabel clutch atau kabel kopling atau seling kopling yo, kalau orang kampung yo seling kopling itu lebih mudah analisanya. Jadi kalau ada nyangkut gantung gitu kemungkinan ada di seling koplingnya yo yang masalah, atau udah mulai mau putus yo. Jadi gitu, udah mulai mau putus. Kalau hydro clutch coba diperhatiin satu persatu yo, kalau bisa tuntasin, enggak, supaya kita enggak kerja dua kali. Setelah kita selesai trouble-nya, kita ngulang trouble yang sama lagi di tempat yang beda tapi kan. Nah di situ. Jadi awalnya aku curiga karena di beberapa bulan ini seperti yang pernah tak buatin video di Soluna yo, kehabisan produk kopling gara-gara master kopling yo, master kopling, gara-gara master koplingnya lambat balik, bahkan nggak bisa balik gitu kan, koplingnya gantung terus di unit Panther kemarin muncul suara gitu yo, muncul suara gitu dan sampai clutch covernya habis kemakan yo. Itu sama juga gitu, karena sistem koplingnya itu nggak balik gitu kan, karena sistem koplingnya nggak balik, entah karena kualitas minyak rem sekarang atau memang cuaca ya guys yo, memang cuaca, karena trouble musiman juga nggak tahu kenapa. Kalau musiman hari-hari yus gur ngene iki yo, di videoku beberapa kali tak buatin video itu transmisi sampai bosen yo, transmisi dan nggak bongkar transmisi. Cuman kenapa sistem kopling terus gitu yo, berurutan sistem kopling dengan treble beda-beda tapi penyakitnya tetap sistem kopling gitu. Nah kalau di Panther kemarin habis gini juga yo, habis gini sampai lebih dalam dari ini yo, ini nanti ganti sampai lebih dalam dari ini, hampir putus. Itu karena koplingnya gantung gitu. Jadi kemarin tak buatin videonya, nggak tak ceritain tentang gantungnya yo, karena lupa juga, kepanjangan videonya yo. Terus di sini kita lihat apakah ada bekas lap. Ini udah tak cuci alhamdulillah ya. Nah, nggak ada bekas lap. Ini tadi tak cuci udah bersih yo. Kita lihat pilot bearing aman, baru yo, pilot bearing baru. Di sini nggak ada bekas luka selip yo, nggak ada bekas luka selip. Tapi kenapa bisa loss gitu ya? Ya ternyata yo kayak mau lossnya itu karena sistem kopling itu meliputi garpu koplingnya sendiri atau rails fork yo, rails bearing atau clutch kopling, clutch cover atau matahari, terus kladis atau produk kopling yo. Di situ itu komponen unit kopling yo. Kalau yang pakai hydro clutch itu yo central operating atau sentral bawah, yang atasnya master kopling itu yo
master yo, master operating yo, master operating. Jadi kalau singkatannya di penjual spare part itu biasanya CO yo, CO kit itu central operating, artinya yang bawah. Kalau CM kit itu yang atas gitu yo. Itu oh iya guys, sekalian kalau misal kita nemu los atau ngunci, kelihatannya dari sini itu biasa aja, nggak ada kendala ya. Ngunci tapi diinjek kopling itu rasanya masih bisa keinjek dan bisa close, tapi pada kenyataannya nggak bisa close. Kenapa? Coba cek sini. Tuh, di sini ada semacam kawat itu. Kalau nggak sambungan nggak mungkin ya guys. Biasanya di situ ada sambungannya yang patah. Ya, aku pernah nemu, tapi alhamdulillah pas udah sering bikin video gini belum nemu guys. Sebenarnya itu seru ya. Sebenarnya itu seru. Coba cek dulu sambungannya di mana ya. Nggak seberapa kelihatan sih guys sambungan kawatnya ya. Jadi kawat yang di dalam ini itu bisa putus. Kalau kawatnya putus dia jepret, lepas. Jadi si koplingnya ini neken terus yo. Si besi yang di sini ini neken si produk kopling terus, diinjak koplingnya itu serasa masih biasa aja karena di sini nggak ada perubahan bentuk yo. Di sini nggak ada perubahan bentuk, tapi ketika diinjak koplingnya itu nggak ada fungsi sama sekali gitu, nggak bisa yo. Itu biasanya di situ sama di sini. Coba diintip yo, di sini ada juga kawat sama kayak yang tadi yo, bisa putus juga. Itu hanya nasib tertentu lah ya, nggak semua kita bisa nemuin yang putus di situ. Itu nggak semua bisa ya. Aku baru nemu beberapa kali ya, alhamdulillah punya pengalaman baru karena itu putus ya. Karena pas tak bongkar itu biasa aja gini gitu. Apa yang bikin dia nggak fungsi? Lengket nggak ya, di sana di flywheelnya aman, di sininya aman. Ternyata pas tak intip-intip gini, di sini putus sekali. Nemu di mobil Panther kalau nggak salah ya, Panther 2,5 putus nemu. Terus di unit apa ya, lupa aku, di sininya di dalam. Jadi di kawat yang dalam, kawatnya bentuknya persis kayak yang ini tadi nih ya, persis kawat gini, itu putus 2 kali itu nemu ya, alhamdulillah. Pokoknya diteliti ya guys, diteliti pelan-pelan. Jangan sampai kita kerja 2 kali dengan treble yang sama meskipun tempatnya beda. Misal kita udah turunin transmisinya, kita ganti ini, beres beberapa hari kambuh lagi nyangkut atau ngelos. Masa iya si clutch cover sama clutchnya baru masih mau ngelos lagi gitu ya. Jangan sampai, dan nanti kalian pusing disangkanya transmisinya lagi, turunin transmisi ternyata enggak, dan treble-nya cuman ada di central operating gitu ya. Untuk kalau nemu yang ngejeduk gini yo, tuh jangan kaget, ini prosesnya gini yo. Kenapa dia bisa nyentak yo, kenapa dia bisa nyentak itu gini prosesnya, karena si springnya di sini itu udah lemes. Ini bukan spring yo, ini karet, ini tipe diafragma spring yo. Gini dia pakai karet, bukan tipe coil spring. Pokoknya ini yo. Wih, rame guys. Nih. Wih. Ceduk ngono yo. Wis lah guys, ngene iki yo. Videonya sampai segini aja yo. Semoga videonya ini bisa membantu kawan-kawan yang nonton yo. Semoga videonya bermanfaat. Salam dari saya, Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.